Oke, 7 tips dan fitur One UI 4.1 di HP Samsung yang perlu kalian aktifkan ya. Jadi ini bisa diterapkan di semua handphone Samsung. Tips yang pertama atau fitur yang pertama, tata letak panel cepat. Jadi kalian masuk di menu bar di sini, swipe lagi sekali. Nanti muncul menu seperti ini, pilih yang titik 3. Lalu pilih tata letak panel cepat. Kemudian di bagian kontrol kecerahan dipencet di sini, lalu selalu tampilkan. Oke, pilih selesai. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, nanti hasilnya akan ada menu ini ya, yang selalu nempel walaupun satu kali di swipe. Nah, ini menu kecerahannya otomatis akan tampil. Kalau mau atur kecerahan adaptifnya bisa di setting di sini. Pencet titik 3. Lalu tingkat kecerahan bisa manual. Kecerahan adaptifnya kalian aktifkan. Jadi intensitas cahayanya akan disesuaikan dengan cahaya yang ada di lokasi kalian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tampilan notifikasi atau histori notifikasi. Jadi kalau ada notifikasi yang terhapus, misalnya chat WhatsApp, itu bisa kalian tampilkan di bagian histori notifikasi. Jadi caranya masuk ke menu bar seperti ini, swipe lagi sekali, pencet titik 3, lalu pilih di sini yang namanya bilah status. Lalu di sini kalian pilih tampilkan ikon notifikasi, pilih saja semua. Nanti di atas di sini kalau ada notifikasi akan tampil semua. Begitu juga dengan riwayat notifikasi, kalian aktifkan seperti ini. Kalau ada notifikasi yang terhapus bisa kalian baca di sini dan lamanya itu 24 jam. Oke, kalian bisa aktifkan dan nonaktifkan di sini. Kemudian tips dan fitur selanjutnya adalah di bagian layar depan. Jadi layar depannya ini ikonnya bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kemauannya. Caranya pencet lama di area kosong di area depan ini, di layar depan ini. Lalu kalian pilih di sini pengaturan. Nah, kalian perlu setting di sini misalnya kisi layar depan bisa kalian tentukan misalnya 5x6 supaya tampil semua. Seperti ini, kecil-kecil. Oke, dan selanjutnya pencet lama lagi, lalu kalian pilih pengaturan. Kisi layar aplikasi bisa kalian setting 5x6 biar kecil-kecil seperti ini. Kalau kalian mau besar tinggal besarkan saja menu tadi ya. Nah, ini pencet lama di area beranda kalian, pilih pengaturan. Nah, kisi layarnya ini bisa kalian aturkan mau 5x6 berapa silakan ya. Kemudian kisi foldernya bisa kalian pilih 4x4 supaya lebih kecil. Nah, nanti akan seperti ini dia. Oke. Nah, seperti itu. Di tempat kalian silakan dicoba. Kemudian selanjutnya fitur dan tips selanjutnya yaitu tentang always on display. Jadi masuk di pengaturan, cari saja di sini AOD. Nah, di sini di layar kunci akan ada menu always on display, tinggal pencet saja. Jadi aktifkan menu always on display di sini. Kemudian always on display-nya dipencet. Lalu pilih ketuk untuk menampilkan. Oke, dan ini biarkan saja default. Nanti ketika layarnya kalian matikan seperti ini, nanti always on display-nya akan seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian tips ke selanjutnya yaitu navigasi gestur. Ini masih menggunakan navigasi yang biasa. Supaya bisa jadi gestur, bisa masuk di pengaturan. Cari di pengaturan pencarian, ketik saja navigasi. Nah, seperti ini. Lalu cari di bagian tampilan, di sini ada bilah navigasi. Di bilah navigasi di sini kalian bisa atur ya. Oke, ini ada bilah navigasi. Bisa gunakan tombol secara default atau pakai gestur. Jadi tombolnya akan hilang. Bisa atur ya, di sini ada opsi lainnya. Bisa kalian lihat cara penggunaannya di sini. Oke, cara penggunaannya gampang. Back itu dari sisi kanan ke kiri ataupun dari kanan ke kiri. Kalau home screen tinggal swipe dari bawah ke atas.
Kalau recent apps tinggal swipe dari bawah ke atas dan tahan seperti ini. Kalau kembali, geser dari samping layar ke kanan ataupun ke kiri. Oke, nah itu dia. Kemudian fitur ke selanjutnya di sini ada tekan 2 kali layar ya. Jadi kalau tekan layarnya 2 kali bisa menyala, dan layarnya tekan 2 kali pada saat off bisa menyala, dan kalau saat menyala itu bisa di off kan. Jadi langsung saja seperti ini ya, maksud saya biar nggak bingung. Masuk di pengaturan, cari di pengaturan pencarian, ketik saja ketuk seperti itu ya, diketik saja nanti ada hasilnya. Ini ada di bagian fitur lanjutan, gerakan dan gestur, pencet saja yang di atas di sini. Nah ini yang saya maksud ya, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar kalau layarnya mati. Kalau kalian ketuk layarnya 2 kali maka hidup, dan begitu sebaliknya di bawahnya ini bisa kalian aktifkan keduanya ini. Yang di atasnya nggak usah diaktifkan. Oke, nah cara menggunakannya begini. Di layar depan ini tekan 2 kali. Nah layarnya mati. Pada saat layar mati, tekan 2 kali dia akan menyala. Begitu kurang lebih. Maaf penjelasannya agak belepotan. Silakan langsung dipraktekkan ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah RAM Plus. Ketik saja, cari di pengaturan ya. Oke, ini terlalu cerah. Nah, cari di pengaturan, kemudian pengaturan pencarian, ketik saja RAM. Nah, di sini akan muncul RAM Plus, letaknya di perawatan perangkat dan baterai, pencet saja. Jadi tidak semua handphone Samsung berisi menu ini, kadang ada, kadang tidak. Jadi kalau entry level ke bawah itu nggak ada. Kalau seandainya ada, silakan ikuti tips ini. Lalu kalian cari RAM Plus. Nah, pilih yang paling besar aja, RAM 8GB. Jadi RAM virtualnya 8GB. RAM bawaannya misalnya 8GB, jadi ada 8 tambah 8 16GB ya. Jadi ini sangat bagus untuk performa handphone kalian supaya tidak nge-lag ya. Nah seperti itu kurang lebih. Silakan kalian dicoba-coba dan silakan share video ini ke rekan Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di zona kreatif berikutnya.